Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Behaviorisme, yang beranggotakan saya Deswita Maharani Dewi, Dengan saya Naila, saya Rizky Saskia Mekka, saya Kezi Afnisya Aman, saya Rahmadani. Baik, perkenalkan nama saya Naila sebagai pemateri 1. Langsung saja, teori belajar behaviorisme memahami perubahan perilaku dalam pembelajaran. Apa sih itu teori behaviorisme? Di mana fokus pada perubahan perilaku teramati. Teori yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi stimulus S dan respon R, mengabaikan proses mental, di mana fokus utama behaviorisme adalah pada perilaku nyata yang terukur, mengesampingkan proses mental internal yang tidak terlihat. Belajar melalui penguatan, di mana belajar didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen melalui mekanisme penguatan. Selanjutnya, tokoh-tokoh di balik behaviorisme. Yang pertama, Ivan Pavlov, di mana menemukan konsep prekondisian melalui eksperimen anjing menghubungkan stimulus netral dengan respon biologis. Yang kedua, B.F. Skinner, di mana mengembangkan teori prekondisian operan yang menjelaskan pembelajaran melalui penguatan positif dan negatif. Yang ketiga, Edward Hundike, di mana hukum belajar mencetuskan hukum efek, hukum kesiapan, dan hukum latihan dalam teori koneksionisme. Yang terakhir, John B. Watson, di mana menekankan bahwa perilaku manusia dipelajari melalui prekondisian stimulus respon bersyarat. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Saskia Mekka. Saya akan memaparkan materi kedua, yaitu 4 pilar prinsip utama teori behaviorisme. Yang pertama, stimulus dan respon atau SR. Perilaku dipicu oleh rangsangan spesifik dari lingkungan luar. S adalah input, R adalah output yang teramati. 2. Penguatan reinforcement. Penguatan positif, hadiah, atau negatif menghilangkan kondisi buruk, digunakan untuk meningkatkan frekuensi perilaku yang diinginkan. 3. Hukuman punishment. Penerapan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi kemungkinan terulang perilaku yang tidak diinginkan. 4. Pembentukan perilaku. Perilaku baru dipelajari dan dipertahankan melalui latihan pengulangan yang konsisten dan penguatan berkala. Landasan pembelajaran. 3 hukum Edward Thorndike. Hukum-hukum ini menjelaskan bagaimana koneksi stimulus respon terbentuk dari diperkuat dalam proses belajar. Hukum efek. Jika suatu respon diikuti oleh konsekuensi yang memuaskan atau menyenangkan, konsekuensi SR akan semakin kuat dan cenderung terulang. Hukum latihan atau law of exercise. Semakin sering hubungan SR dilatih atau diulang, semakin kuat pula konsekuensi tersebut. Praktik membuat sempurna. Hukum kesiapan, law of readiness. Pembelajaran hanya akan efektif jika individu atau siswa sudah siap secara fisik dan mental untuk mencerna stimulus. Baik, saya Kezi Afnisya Aman ingin melanjutkan materi yaitu penerapan behaviorisme dalam proses pembelajaran. Ada 4, yaitu guru beri stimulus, siswa beri respon, guru beri penguatan, dan perilaku penguat. Langkah-langkah kunci penerapan. Guru mempresentasikan stimulus, tugas, pertanyaan, instruksi yang jelas. Yang kedua, siswa memberikan respon yang dapat diukur, jawaban, tindakan, penyelesaian tugas. Yang ketiga, penguatan, pujian nilai A, hadiah, diberikan segera setelah respon yang benar. Contoh nyata yaitu penerapan sistem poin atau bintang untuk meningkatkan disiplin dan partisipasi aktif di kelas. Yang selanjutnya, studi kasus, membangun perilaku peduli lingkungan. Behaviorisme efektif digunakan untuk menanamkan kebiasaan positif dan bertanggung jawab pada siswa.
Yang pertama yaitu stimulus lingkungan. Program seperti bank sampah sekolah, Jumat bersih, dan eco pumping diterapkan sebagai ringkasan awal. Yang kedua, respon siswa. Siswa mulai memilih sampah, membersihkan area sekolah, dan berpartisipasi dalam inisiatif hijau. Yang ketiga, mekanisme penguatan. Memberi hadiah atau sertifikat hadiah kecil, apresiasi publik, dan pujian dari guru dan kepala sekolah. Dan yang terakhir, perubahan jangka panjang. Perilaku peduli lingkungan menjadi kebiasaan yang terinternalisasi dan berkelanjutan di lingkungan sekolah dan rumah. Sekian, terima kasih. Analisis behaviorisme, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan behaviorisme: efektif untuk latihan dan pengulangan dalam keterampilan dasar atau membaca berhitung bahasa. 2. Mudah diukur, berlaku dapat dinilai secara objektif dan terukur oleh guru. 3. Membentuk kebiasaan baik, bentuk disiplin dan perilaku spesifik dan struktur. Kelemahan behaviorisme: 1. Mengabaikan motivasi internet, tidak mempertimbangkan peran kognisi dan emosi siswa. 2. Proses mekanistik pembelajaran cenderung berpusat pada guru dan kurang mendorong reaktivitas. 3. Tidak cocok untuk kompleksitas, kurang relevan untuk materi yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi atau analisis sintesis. Relevansi behaviorisme dalam pendidikan modern. 1. Umpan balik dan penguatan. Cepat guru menggunakan penguatan positif dan umpan balik yang konsisten untuk mendorong respon yang benar. 2. Manajemen kelas struktur membantu guru menciptakan aturan dan prosedur kelas yang jelas, didukung oleh sistem konsekuensi yang konsisten. 2. Pengembangan keterampilan dasar sangat berguna dalam melatih keterampilan motorik, kehafalan, dan disiplin melalui latihan pengulangan. 3. Membentuk kebiasaan belajar, mendorong pembentukan kebiasaan belajar dan baik seperti ketetapan waktu dan penyelesaian tugas. Baik, saya akan membacakan kesimpulan behaviorisme sebagai pilar pembelajaran berbasis perilaku. Teori behaviorisme menegaskan pentingnya stimulus, respon, dan penguatan yang sistematis dalam menciptakan perubahan perilaku belajar yang terukur dan efektif, yaitu disiplin dan struktur. Perilaku terukur atau memungkinkan pengukuran objektif kemajuan siswa. Penguatan positif kunci untuk membentuk dan mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka panjang. Mari kita gunakan prinsip behaviorisme untuk membangun generasi pembelajaran yang disiplin dan berprestasi. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi